Menyapa Anda semuanya dalam program Bible Everyday. Hari ini kita sudah tiba di Yosua pasal yang ke-11. Di Yosua pasal yang ke-11 ini merupakan kisah lanjutan dari pasal yang sebelumnya. Kalau pasal sebelumnya, yaitu pasal yang ke-10, Anda melihat bagaimana Tuhan memberikan kemenangan besar bagi bangsa Israel. 7 raja dikalahkan, 6 kota diduduki. Sebuah pencapaian yang luar biasa. Sekarang kita belajar dari Yosua pasal yang ke-11. Kalau Yosua pasal yang ke-10 adalah bagian selatan daripada Kanaan yang direbut. Sekarang di pasal yang ke-11 ini merupakan peperangan melawan raja-raja yang ada di utara Kanaan. Ada sebuah pemikiran, ada sebuah pertanyaan. Kenapa raja-raja di utara tidak memilih saja untuk melakukan perjanjian damai dengan bangsa Israel? Tentu saja dengan persetujuan, dengan persyaratan tertentu. Kenapa justru di ayat pertama, kedua, dan seterusnya, raja-raja Kanaan bagian utara, mereka ini bersekutu membuat sekelompok persekutuan yang besar untuk mereka memerangi Israel. Perhatikan, bukankah sebelumnya mereka sudah mendengar bahwa Allah Israel menyertai mereka dengan hal-hal yang ajaib dalam setiap peperangan yang dilakukan bangsa Israel? Mereka sudah mendengar bagaimana tembok Yeriko yang sedemikian kuat itu bisa dirobohkan dan kota Yeriko diduduki. Mereka sudah mendengar kota Ai dihancurkan. Orang-orang Gibeon, jadi kota Gibeon ini termasuk kota yang cukup besar, itu pun tunduk dan melakukan perjanjian damai sekalipun dengan cara akal-akalan. Lalu kemudian mereka juga mendengar bagaimana 7 raja 6 kota diduduki dalam satu hari. Mereka juga mendengar bagaimana hari itu bisa menjadi sedemikian panjang karena matahari tidak bergerak, bulan berada di tempatnya. Pertanyaan saya, bukankah harusnya mereka menyadari kekuatannya dan mereka memilih untuk melakukan perjanjian damai? Apa yang membuat mereka nekat untuk memerangi bangsa Israel? Ini tentu saja sebuah pertanyaan menarik. Apakah mereka ini memang melakukan usaha nekat? Apakah mereka terlalu percaya diri? Apapun alasannya, kita menemukan salah satu hal penting di pasal yang ke-11 ini. Coba perhatikanlah Yosua pasal 11 ayat yang ke-20. Inilah jawaban sesungguhnya dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Ayat yang ke-20, karena Tuhan yang menyebabkan hati orang-orang itu menjadi keras. Tuhanlah yang menyebabkan raja-raja Kanaan di bagian utara menjadi keras hati, sehingga mereka berperang melawan orang Israel, supaya mereka ditumpas dan jangan dikasihani, tetapi dipunahkan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Sekarang kita tahu jawabannya. Kenapa mereka nekat memerangi bangsa Israel? Karena Tuhanlah yang mengeraskan hati mereka. Kenapa Tuhan mengeraskan hati mereka? Supaya mereka ditumpas. Khawatirnya seperti ini, kalau tidak terjadi peperangan itu, mereka melakukan perjanjian damai. Dan akibatnya adalah nanti bangsa Israel akan kompromi dengan mereka karena hidup berdampingan dengan bangsa-bangsa itu. Dan kalau sampai hidup berdampingan dengan bangsa-bangsa Kanaan, kompromi dengan mereka, bukan tidak mungkin bahwa nanti penyembahan bangsa Israel kepada Allah Israel itu bisa digantikan dengan penyembahan kepada dewa-dewa orang Kanaan. Itu sebabnya Tuhan mengeraskan hati raja-raja Kanaan bagian utara ini dan tetap memerangi bangsa Israel. Goalnya adalah supaya mereka ditumpas, supaya bangsa Israel tidak berdampingan dengan bangsa-bangsa asing. Kita melihat di sini
bagaimana Tuhan melindungi umatnya, bagaimana Tuhan menjagai umatnya. Sekalipun mungkin pada saat itu lebih enak bagi bangsa Israel untuk tidak usah berperang, lebih enak bagi bangsa Israel untuk tidak usah repot-repot memerangi orang-orang Kanaan bagian utara. Tapi kita melihat bahwa Tuhan begitu melindungi umatnya, tidak ingin terjadi penyembahan berhala. Ibu bapak saudara semuanya, kenapa dalam hidup ini kita masih harus berjuang, kita masih harus bergumul melawan masalah, tantangan dalam hidup? Karena Tuhan ingin kita selalu terpaut dengan Tuhan. Bayangkan kalau kita diberikan zona kenyamanan, bayangkan kalau segala sesuatu tidak ada masalah sama sekali. Bisa jadi kita akan kompromi dengan dunia, bisa jadi kita akan kompromi dengan dosa. Dan Tuhan tidak inginkan hal itu terjadi. Supaya kita terus berharap kepada Tuhan, terpaut kepada Tuhan, maka kadangkala Tuhan izinkan hal-hal seperti itu terjadi dalam hidup kita. Belajar dari hal ini, tantangan ada bagi bangsa Israel, tapi toh Tuhan memberikan kemenangan besar kepada mereka. Kanaan bagian utara direbutlah oleh bangsa Israel. Hal yang sama berlaku dalam hidup kita. Tantangan akan selalu ada, tapi bersama dengan Tuhan kita mengalami kemenangan yang gilang gemilang. Tuhan memberkati.